Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. Bapak-bapakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi ini kita masih diberikan rahmat, hidayah serta taufik berupa nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga pada pagi ini kita masih dapat melaksanakan salah satu kebutuhan dan kewajiban kita, yakni sholat subuh secara berjamaah. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah yang kita lakukan. Baik, pada pagi ini kita akan mencoba sama-sama mengkaji isi dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karya Al-Imam Ibnu Qudamah. Baik, pada sebelumnya kita sudah bahas bahaya lisan. Jadi di dalam ayat dan juga hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di situ menerangkan bahaya lisan. Baik, pada pagi ini kita akan membahas tentang contoh dari bahaya lisan. Dzikru afatil kalami. Al-afatul ula al-kalamu fima la ya'ni. Jadi bahaya lisan yang pertama itu adalah al-kalamu fima la ya'ni, yaitu banyak berbicara, banyak ngomong pada sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, di sini Imam Ibnu Qudamah memberikan analogi. Wa'lam anna man 'arafa qadra zamanihi wa annahu ra'su malihi lam yunfiqhu illa fi fa'idatin wa hadhihi al-ma'rifati tujibu habasil lisani 'anil kalami fi ma la ya'ni li'annahu man taraka dzikrallahi ta'ala washtaghala fi ma la ya'ni kana kaman qudira 'ala akhdhi jawharatin فَأَخَذَ عُضَّهَا مَدَرَةٍ وَهَذَا خُسْرَانِ الْعُمُرِ. Jadi Imam Ibnu Qudamah memberikan permisalan seperti orang yang mengetahui batas waktunya, orang yang punya harta yang sangat banyak, kemudian dia tahu batas waktunya, besok sudah meninggal, nanti sore sudah habis batas waktunya, atau besok sudah habis, sehari, sepekan, sebulan, waktunya dia sisa sehari, waktunya dia sisa sepekan, waktunya dia sisa sebulan, dan dia punya harta yang banyak. Pasti orang ini akan menggunakan hartanya ini pada jalan yang benar. Sebagai seorang mukmin, seseorang yang beriman kepada Allah, seseorang yang beriman kepada surga dan neraka, pasti dia memanfaatkan hartanya itu, meninfakkan, membelanjakan hartanya itu pada sesuatu yang berfaidah.
Boleh jadi dia sedekahkan, boleh jadi dia infakkan, boleh jadi dia jadikan untuk sesuatu yang mengundang pahala kepadanya. Maka begitu juga dengan orang yang tahu batas waktunya, pasti dia akan berkata-kata pada sesuatu yang bermanfaat. Kalau obrolan itu tidak ada faedahnya bagi dia, pasti dia akan menjauhinya. Misalnya seseorang tahu batas waktunya itu kapan. Contoh, besok dia akan meninggal dan dia tahu akan hal itu. Jika ada obrolan yang tidak sesuai, ada obrolan yang tidak bermanfaat, terlebih-lebih obrolan itu obrolan yang haram, pasti dia akan meninggalkannya. Li'annahu man taraka dzikrallahi ta'ala washtaghala fi ma la ya'ni la kana kaman qudira ala akhdhi jawharatin fa akhadha 'awdaha madaratin wa hada khusranil umur. Karena sesungguhnya orang yang meninggalkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi banyak ngomong, banyak ngobrol pada sesuatu yang tidak bermanfaat, itu mengakibatkan seseorang lupa, seseorang lalai dari berzikir kepada Allah. Dan bahwa sesungguhnya orang yang meninggalkan berzikir kepada Allah dan sibuk pada sesuatu yang tidak bermanfaat baginya, seperti orang yang sanggup untuk mengambil mutiara, tapi dia malah mengambil sesuatu yang lebih rendah. Jadi seseorang itu mampu untuk berzikir kepada Allah, tapi dia malah mengambil kesibukan dalam sesuatu yang tidak bermanfaat. Yang dimana hal itu pasti menyebabkan seseorang terjerumus pada kebinasaan. Wahada khusranil umur, dan ini adalah sesuatu yang menyebabkan penyesalan dalam umur. Jadi ketika sudah hakul yakin, baru mengatakan, coba dulu saya jangan banyak ngobrol, coba dulu saya banyak menyendiri dan lain-lain. Ini adalah salah satu penyesalan di dalam umur, di dalam usia seseorang itu. Penyesalan salah satunya itu adalah ini, banyak ngomong, banyak bicara pada sesuatu yang tidak bermanfaat. Wa fil hadits sahih anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Ibnu Majah, dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari sempurnanya Islam seseorang itu adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, meninggalkan sesuatu yang tidak berfaedah. Al-afatu tsaniyah, bahaya-bahaya yang kedua, al-khawdu fil batili wa huwa al-kalamu fil ma'asi ka dzikri majalisil khamri wa maqamatil fussaq. Bahaya-bahaya yang kedua adalah ikut serta dalam kebatilan, yaitu seperti pembicaraan pada maksiat, seperti perkumpulan dalam perkumpulan khamar. Jadi ini bahaya lisan yang kedua. Jadi mengobrolkan, berbicara pada sesuatu yang tidak bermanfaat. Yang kedua adalah berbicara pada maksiat, ikut ngomong pada sesuatu yang hal itu adalah maksiat.
Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala innal 'abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha yazillu biha fin nari ab'ada mimma bainal masyriq wal maghrib. Dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, innal 'abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha yuzillu biha fin nari ab'ada mimma bainal masyriq wal maghrib. Jadi sesungguhnya seorang hamba yang berbicara dengan satu kalimat yang dia itu tidak memikirkan apa yang dia bicarakan itu, maka itu akan menjerumuskannya ke dalam api neraka yang jauhnya sejauh timur ke barat. Jadi kita mau ngomong tapi nggak mikir dulu yang diomongkan. Ngomong berbicara tentang maksiat, nggak dipikirkan dulu yang dibicarakan, maka pembicaraannya itu akan menjerumuskannya ke dalam api neraka. Wa 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, abghadur rajul ilallahi al-aladul khasim. Laki-laki yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah laki-laki yang keras lagi suka bertengkar. Wa an Abi Tha'labah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni yaumal qiyamah masawikum akhlaqan ats-tsartsaruna al-mutasyaddiquna al-mutafayhiqun. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, sesungguhnya orang yang paling aku benci dari kalian dan orang yang paling jauh dari kalian dariku nanti di hari kiamat adalah yang paling buruk akhlaknya. Ats-tsartsaruna al-mutasyaddiquna al-mutafayhiqun. Orang yang paling banyak bicaranya dan juga orang yang paling banyak berkata-kata. Jadi orang yang paling jauh nanti dari Rasulullah di hari kiamat adalah orang yang paling buruk akhlaknya, orang yang paling banyak ngomongnya, orang yang paling banyak berkata-kata. Jadi membuktikan sesuatu sekarang itu sudah banyak terjadi. Jadi demi membuktikan sesuatu pada dirinya itu, dia merangkai kata-kata yang banyak. Jadi sebetulnya hal itu enggak perlu. At-taqa'uru fil kalami wa dzalika yakunu bit-tashadduqi wa takallufis saj'i. Jadi untuk menekankan dirinya itu dia merangkai kata-kata yang banyak. Jadi banyak berkata-kata untuk membuktikan dirinya itu sebetulnya hal yang tidak perlu. Jadi justru itu menjadikan orang itu nanti menjadi orang yang paling jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-afatur rabi'ah, bahaya yang keempat, al-fahsyu was-sabbu wal bid'a'u fa inna dzalika wa nahwu dzalik madhmumun manhiyun anhu wa masdaruhu al-khabathu wal lu'mu wa fil hadithi iyyakum wal fahsh fa inna Allah la yuhibbul fahsha walat tafahhush.
Al-jannatu haramun ala kulli fahishin. Jadi bahaya yang keempat itu adalah bicara sesuatu yang keji, mencela dan juga mengumpat. Jadi bahaya yang keempat itu bicara yang keji, kemudian mencela seseorang, kemudian mengumpat. Karena sesungguhnya yang demikian itu adalah mazmuman manhiyun anhu, sesuatu yang keji dan juga dilarang darinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iyyakum wal fahsy." Wajib bagi kalian untuk meninggalkan perkataan-perkataan keji. Fa innallaha la yuhibbul fahsya walat tafahhush. Karena sesungguhnya Allah tidak mencintai, tidak menyukai perkataan-perkataan keji dan juga orang yang mengumpat. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai perkataan keji dan juga orang-orang yang suka menghina. Al-jannatu haramun ala kulli fahishin. Surga itu haram bagi setiap orang yang suka berkata keji. Surga itu haram bagi setiap yang keji. Wa fi haditsin akhar laisal mu'minu bit-ta'ani walal la'ani walal fahishi walal badi. Dan di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisal mu'minu bit-ta'ani walal la'ani. Bukanlah seorang mukmin itu orang yang suka mencemarkan kehormatan, walal la'ani orang yang suka mengutuk, melaknat, walal fahishi dan orang yang suka keji, walal badi'i dan orang yang suka mengumpat. Jadi orang mukmin itu kalau ngaku mukmin maka jangan suka mencemarkan nama baik. Kalau ngaku mukmin maka jangan suka mengutuk, melaknati, mengutuki orang lain. Jadi aib orang dicari-cari, kemudian dijatuhkan kehormatannya, itu enggak boleh. Mencari kesalahan orang lain, kemudian hal itu digunakan untuk menjatuhkan kehormatannya, itu enggak boleh. Itu bukan orang mukmin. Walal fahishi dan juga bukan orang yang suka berbuat keji, bicara keji. Walal badhi'i dan juga bukan orang yang suka mengumpat. Wa'lam anna al-fahsya wal bidha'a huwa at-ta'biru 'anil umuril mustaqbahati bil ibaratis sarihati wa aktsaru ma yakunu dhalika fi alfadhil jima'i wa ma yata'allaqu bihi fa inna ahlal khairi yatahasuna an tilkal ibarati wa yukinnuna anha minal afati al-ghina wa qad sabaqa fihi kalamun fi ghairi hadzal mawdu'. Jadi ketahuilah bahwasanya perkataan-perkataan keji itu perwujudan dari perkara-perkara yang jijik, perkara-perkara yang buruk. Jadi di sini disebutkan seandainya ungkapan jijik itu adalah seseorang bersetubuh dengan orang lain, itu ungkapan yang tersembunyi. Tapi ngomong bicara yang keji itu ungkapan yang nyata, lebih keji, lebih jijik. Jadi ngomong yang keji itu lebih jijik daripada tadi yang disebutkan. Jadi perwujudan
perkara-perkara yang keji, perkara-perkara yang jijik itu ya ngomong yang keji. Dikit-dikit ngomong yang nggak enak. Al-afatul khamisah, bahaya-bahaya yang kelima, al-mizahu ammal yasiru minhu fala yunha anhu idza kana sidqan. Bahaya-bahaya yang kelima, contoh bahaya lisan yang kelima itu adalah al-mizahu, bersenda gurau, bercanda. Adapun ketika candaan itu benar, candaan itu tidak berbohong, maka itu tidak dilarang oleh syariat. Yang menjadi sesuatu yang dilarang itu adalah ketika candaan itu berupa ungkapan aib saudara. Aib saudaranya diceritakan supaya aib itu ditertawakan. Maka itu dilarang oleh syariat. Atau candaan yang dibuat dari sesuatu yang berunsur kebohongan. Itu yang dilarang oleh syariat. Jadi bahaya yang kelima adalah bersenda gurau, bercanda. Fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yamzahu wa la yaqulu illa haqqan fa innahu qad qala li rajulin ya dzal udhunain. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam juga suka bercanda. Jadi enggak selalu serius bercanda, tapi candaannya itu benar. Seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepada seorang laki-laki, ya dzal udhunain, wahai laki-laki yang memiliki dua telinga, wahai laki-laki yang punya dua telinga. Wa qala al-akharu inna hamiluka ala waladin naqati. Dan Nabi juga pernah mengatakan pada laki-laki yang lain, sesungguhnya aku akan membawamu di atas pundak anak unta. Wa qala li'ajuzin, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada wanita tua, innahu la yadkhulul jannata ajuzun. Sesungguhnya tidak akan masuk surga orang yang tua. Jadi cerita ini sering kita dengar. Jadi ketika itu Nabi didatangi oleh wanita tua. Nabi mengatakan kepada wanita itu, sesungguhnya tidak akan masuk surga orang yang tua. Lalu pada waktu itu Nabi tertawa. Thumma qara'a inna ansha'nahunna insya'a faj'alnahunna abkara. Kemudian Nabi membaca surah Al-Waqiah ayat 35 sampai 36. Wa qala li ukhra, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah berkata kepada yang lain, zaujukil ladzi fi 'ainaihi bayadun. Apakah orang yang menikahimu itu orang yang ada tanda putih di matanya? Jadi candaan, tapi candaannya itu benar. Candaannya itu tidak berbohong. Al-afatus sabi'ah, yang terakhir, bahaya-bahaya yang ketujuh, ifsya'us sarri wa ikhlaful wa'di wal kadhibi fil qawli wal yamini wa kullu dhalika manhiyun anhu illa ma rakhusa fihi minal kadhibi li zawjatihi wa fil harbi fa inna dhalika mubahun. Bahaya-bahaya yang ketujuh adalah membuka rahasia, ifsya'us sarri. Membuka rahasia, menyelisihi janji, ingkar janji, kemudian berdusta,
pada perkataan dan juga pada sumpah. Ya, ini bahaya yang ketujuh. Wa kullu dzalika manhiyun anhu, dan setiap dari yang demikian itu dilarang, kecuali itu pada sesuatu yang diperbolehkan. Contohnya di dalam perang, ya, di dalam perang, maka di situ diperbolehkan hal-hal yang tadi disebutkan. Atau siasat perang, maka semua yang tadi disebutkan boleh dilakukan. Maksud dan tujuannya itu sesuatu yang baik. Atau contoh, pernah di dalam suatu kisah, jadi Abu Bakar As-Siddiq pernah ditanya. Jadi ada seorang sahabat yang dikejar, kemudian bersembunyi, lalu Abu Bakar ditanya, apakah engkau melihat si fulan di sini? Seandainya Abu Bakar mengatakan, maka orang itu dibunuh. Maka Umar mengatakan tidak. Apakah engkau melihat si fulan di sini? Maka Abu Bakar mengatakan tidak. Maka maksud atau tujuan dari berbohongnya itu adalah untuk kemaslahatan, maka itu diperbolehkan. Tapi para ulama mengatakan sebisa mungkin dihindari. Illa ma rukhusa fihi minal kadhibi li zaujatihi wa fil harbi fa inna dzalika yubahu. Kecuali apa-apa yang meringankan padanya ketika dia berbohong kepada istrinya, wa fil harbi, di dalam perang, fa inna dzalika yubahun, karena sesungguhnya yang demikian itu dibolehkan. Jadi ketika dia berkata jujur, istrinya bakalan sedih atau bakalan menangis. Kalau dia berkata jujur, tapi yang perkara di sini adalah perkara yang boleh, bukan suatu perkara yang lain. Kalau dia mengatakan yang sebenarnya perang akan kalah, maka dia boleh berbohong, siasat perang. Kalau dia tidak membocorkan rahasia, perangnya itu mereka akan kalah, maka boleh dibocorkan rahasianya. Maka hal-hal ini diperbolehkan. Yang terakhir, al-afatus tsaminah, bahaya yang kedelapan adalah al-ghibatu, wa qad waradal kitabul azizu bin nahyi anha wa syabbaha sahibuha bi aklil mayyitah. Yang terakhir adalah ghibah. Bahaya yang terakhir adalah ghibah. Jadi di dalam Al-Quran disebutkan tentang larangan akan ghibah ini. Jadi orang yang melakukan ghibah itu seperti orang yang memakan bangkai. Wa fil hadithi, dan di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun. Di dalam sebuah hadis beliau bersabda, sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian adalah haram untuk kalian. Wa an Abi Barzah al-Aslami qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syara man amana bi lisanihi wa lam yadkhulul imana qalbahu, la taghtabul muslimina wa la tattabi'u auratihim, fa innahu man tatabba'a aurata akhihi
tatabba'allahu auratahu wa man tatabba'allahu auratahu yafdihahu walau fi jawfi baitihi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya ma'syara man amana bilisanih, wahai orang-orang yang beriman hanya dengan lisan. Jadi orang-orang yang menyatakan keimanannya tapi hatinya tidak beriman. Walam yadkhulul iman qalbahu, dan iman itu belum masuk ke dalam hatinya. La tamtabul muslimina wa la tattabi'u auratahum. Kalau seandainya kalian menyatakan keimanan dengan lisan tapi iman itu belum masuk ke hati, maka jangan cari-cari aibnya orang muslim, jangan cari-cari kesalahannya orang muslim, jangan buka auratnya orang muslim. Jadi orang munafik, orang yang bilang Islam tapi hatinya bukan Islam, orang yang bilang beriman tapi hatinya bukan beriman. Maka sampaikan kepada orang yang demikian, jangan mencari-cari aib kesalahannya orang muslim. Yang aib itu dijadikan untuk menghancurkan saudaranya. Fa innahu man tatabba'a aurata akhihi tatabba'u Allahu auratahu. Karena sesungguhnya orang yang mengungkap aib saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencari aibnya. Orang yang mencari-cari aib orang lain, maka Allah akan mencari aibnya dia. Pertanyaannya, Allah butuh nggak nyari aib kita? Gitu. Tanpa ungkapan ini pun Allah tahu segala hal dari kita. Jadi orang yang mencari-cari aib orang lain, cari-cari kesalahan orang lain, Allah cari kesalahan kita. Wa man tatabba'allahu auratahu, dan barang siapa yang Allah cari-cari aibnya, Allah cari kesalahannya, yufdihahu walau fi jawfi baitihi, maka Allah pasti akan mendapatkannya walaupun dia bersembunyi di rumahnya. Artinya seperti apapun kita menyembunyikannya dari Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha tahu. Ya'lamul jahra wa yakhfa, Allah tahu yang disembunyikan dan yang diungkapkan. Di dalam hadis yang lain disebutkan, iyyakum wal ghibah fa innal ghibata asyaddu minaz zina. Wajib bagi kalian untuk meninggalkan zina, meninggalkan ghibah. Karena sesungguhnya ghibah itu lebih berat daripada zina. Fa innal ghibata asyaddu minaz zina. Ghibah itu lebih sadis, lebih berat daripada zina. Innar rajula qad yazni wa yashrab thumma yatubu wa yatubu Allahu alaihi. Sesungguhnya laki-laki telah berzina, dia minum minuman khamar, kemudian setelah itu dia bertaubat, lalu taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia selesai. Orang tadinya berzina, contoh minum minuman khamar, lalu dia setelah itu sadar menyesali perbuatannya, kemudian bertaubat, lalu Allah terima taubatnya, maka selesai perkaranya. Wa inna sahibal ghibah la yaghfirullahu lahu hatta yaghfiru lahu sahibahu. Tapi kalau perkara ghibah ini enggak Allah ampuni orang yang suka menggibah sampai saudaranya yang dia gibah itu memaafkannya. Allah enggak ampuni dia sampai saudaranya yang dia omongkan itu memaafkannya. Allah enggak mengampuni sampai diampuni oleh saudaranya yang dimaafkan. Lalu pertanyaannya kan, yang digibah ini nggak tahu apa-apa, yang diomongkan ini nggak tahu apa-apa. Maka kebanyakan cenderung
untuk minta maaf kepada orang yang digibah itu datang rasa malu, nggak mau minta maaf karena gengsi, nggak mau minta maaf karena malu, karena otomatis nanti dia tahu kita membicarakannya. Jadi berat urusannya kalau tentang orang lain. Kalau dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu mudah dimaafkan. Kita bertaubat dengan sebenar-benarnya sudah dimaafkan. Tapi kalau perkara itu menyangkut orang lain, maka harus meminta maaf kepada orang yang bersangkutan. Baru Allah Subhanahu wa taala mengampuni. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سئل عن الغيبة. Dalil yang terakhir bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang ghibah. Qala, maka Nabi menjawab, dzikruka akhaka bima yakrahu. Qala ara'aita in kana fi akhi ma aqulu ya Rasulullah. Qala in kana fi akhika ma taqulu faqad irtabtah wa in lam yakun fihi ma taqulu faqad bahattah. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang ghibah, maka Nabi menjawab, dzikruka akhaka fima yakrah, bima yakrah. Engkau mengingatkan atau membicarakan atau menyebutkan saudaramu bima yakrah, dengan sesuatu yang dia benci, maka itu namanya ghibah. Ngobrol-ngobrol kemudian menyebutkan saudaranya yang tidak ada di situ, yang perkara itu dia benci, maka itu namanya ghibah. Kemudian ditanya lagi, ara'aita in kana fi akhi ma aqulu ya Rasulullah, bagaimana kalau yang saya omongkan itu tentang saudaraku itu benar adanya? Maka Rasul menjawab, in kana fi akhi kama taqulu faqad tabtah. Kalau yang kau bicarakan itu ada pada saudaramu, maka engkau telah menggibah. Meskipun betul yang kita omongkan itu ada pada saudara kita yang lain, itu tetap gibah. Lalu bagaimana kalau yang kita omongkan itu nggak ada, kenyataannya nggak ada pada saudara kita yang lain, maka itu termasuk fitnah dan juga ghibah, lebih besar lagi dosanya. Baik, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Jika ada dari bapak-bapakku sekalian yang ingin memberi masukan atau pertanyaan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau dosa terhadap sesama manusia, ini harus minta maaf tidak salah. Bagaimana orang yang pernah kita berbuat dosa pada sesama manusia, orang itu meninggal? Bagaimana kalau orang yang tadi kita pernah berbuat kesalahan kepada dia, bagaimana orang itu meninggal? Bagaimana kita? Baik. Jadi bagaimana kalau orang yang pernah kita sakiti itu sudah meninggal? Jadi dosa yang paling ribet, dosa yang paling ribet urusannya itu adalah dosa kepada sesama. Jadi kalau dosa kepada Allah, kita menyesali, kita bertaubat, Allah mengampuni, maka selesai perkara. Tapi kalau dosa kepada sesama, kita harus meminta maaf
kepada yang bersangkutan. Kalau dia memaafkan baru Allah mengampuni. Kalau dia tidak memaafkan maka Allah tidak mengampuni. Lalu bagaimana kalau orang yang pernah kita sakiti itu sudah meninggal? Maka kita harus meminta maaf kepada orang-orang ahli waris, kepada istrinya mungkin atau kepada anaknya. Jika orang yang pernah kita sakiti itu meninggal dan kita belum sempat meminta maaf kepadanya, datangi rumahnya, sampaikan kepada keluarganya, minta maaf kepada keluarganya. Mungkin itu bisa membantu. Dan banyak-banyaklah beristighfar, banyak-banyak beristighfar dan minta ampun kepada Allah. Maka para ulama itu sudah menjelaskan, di pembahasan kita yang lalu-lalu juga sudah kita bahas masalah ini. Sebisa mungkin, bahkan harus kita menjauhi perkara-perkara yang menyakiti orang lain. Kan di dalam hadisnya sudah disebutkan, la yadkhulu rajulun al jannata, tidak akan masuk surga seorang laki-laki kalau seandainya tetangganya itu tidak merasa aman dari kejahatannya. Jadi saudara kita yang muslim itu enggak merasa aman dari kejahatan kita, dari perkataan kita, dari perbuatan kita, maka kita tidak akan masuk ke dalam surga. Maka sebisa mungkin dan seharusnya kita harus menjaga lisan dan perkataan dan juga perbuatan kita, agar jangan sampai menyakiti saudara kita. Mungkin begitu, Pak. Kalau menghadapi ini sebenarnya pernah kita melaksanakan perbuatan tidak baik kepada saudara kita. Tapi kalau di Jawa sana, bagaimana yang pernah? Saya pernah berbuat yang tidak baik pada saudara saya yang sewaktu dia melakukan Kalimantan. Atau di Jawa sana, katanya kalau lain dia pulang ke tempatnya, Bagaimana kita ini bisa minta maaf? Keluarganya tidak ada, istrinya tidak ada di sini. Maka harus kita mencari solusi untuk hal itu. Bisa jadi kita cari media sosialnya, jadi kita cari nomornya, kita cari informasi tentangnya. Kalau memang benar-benar sudah tidak ditemukan, udah nggak ada kontak, nggak ada info, maka banyak-banyaklah beristighfar, banyak-banyak mendoakan diri sendiri dan juga orang yang pernah kita sakiti. Mungkin begitu, Pak. Itulah ribetnya perkara dengan orang lain. Maka jangan sampai sekalipun jangan sampai menyakiti orang lain. Perbanyak senyum kepada saudara itu lebih bagus, lebih baik untuk diri sendiri dan juga orang lain. Begitu, Pak. Sebisa mungkin harus dicari informasinya dan minta maaf kepadanya. Kalau memang sudah didapatkan atau tidak didapatkan, jangan berputus asa, banyak-banyak istighfar dan berdoa. Begitu, Pak. Baik, mungkin kita cukupkan sampai sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.